Kemudian ada 4 persyaratan orang yang mengoperasikan kendaraan, mengoperasikan mesin. Ya, pertama harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Artinya memastikan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kita tahu. Yang kedua memastikan mesinnya layak untuk digunakan. Mesinnya layak untuk digunakan. Yang ketiga, surat-suratnya yang masih berlaku sudah terbawa. Baik surat kendaraan, baik surat unitnya, kimpernya, ID card-nya, dan tanda bukti melaksanakan P2-nya sudah ada. Dan JSA-nya juga jangan sangat penting. Job safety analisisnya atau IK-nya semua sudah dipahami. Yang keempat harus memiliki perencanaan tujuan. Nah, sudah saya katakan tadi di awal. Kita melaksanakan kegiatan kerja, kapan kita mulai melaksanakan kegiatan kerja? Sejak kita memiliki perencanaan. Supaya apa? Sebelum Anda melakukan ke lapangan sudah tahu kerjanya apakah lanjutan yang kemarin, atau pekerjaan yang baru, ataukah daerah rawa, daerah kering, atau di daerah hubungan atau daerah terjal. Maka apa tujuannya? Supaya kita berangkat ke lapangan sudah memiliki mental. Karena kita dikatakan bekerja, sudah kita mulai waktu kita berencana sudah melaksanakan pekerjaan. Jadi kita sudah memiliki perencanaan di awal. Kemudian di sini langkah awal, pertama helper, operator, dan pengawas memastikan area pohon yang akan dirobohkan sudah bersih dari potensi bahaya yang dapat membahayakan. Ada operator itu ketentuannya di sekeliling pohon itu 5 meter. Jangan sudah Bapak tahu arah rebah pohon, hanya kiri kanan dan belakang yang membersihkan 5 meter. Ini harus Pak, walaupun arah rebah pohon juga dibersihkan. Ya, dibersihkan 5 meter. Siapa tahu pada saat Bapak numpang, tiba-tiba ada perubahan angin yang tidak disengaja akibat atau salah pengamatan, pohonnya berbalik arah. Nah, maka kita mau lari sudah semak depan kita, maka pastikan di sekeliling pohon yang akan kita tumbang itu bersih, jaraknya di sekitar 5 meter. Ya. Kemudian helper dan operator dan pengawas memastikan area evakuasi sudah ditentukan. Jadi kita dengan melihat arah rebah pohon kita sudah tahu, oh kalau nanti kalau area rebah evakuasinya ke sini ya. Nah, maka kita harus sudah menentukan arah evakuasi untuk menghindari rebah pohon. Oh, kalau arahnya ke sini, ini ada pohon lain nih bisa ke. Maka sudah kita melihat daripada analisa awalnya. Yang ketiga dalam penebangan pohon, potensi pengawas dan helper berada di titik aman dari pohon yang dirobohkan minimal 2 kali panjang pohon. Nah, ini pernah saya dapatkan di lapangan, saya melaksanakan inspeksi ke lapangan. Itu helper berada di belakang operator sensor. Ini yang salah. Tidak boleh. Jadi helper itu harus berada di radius aman 2 kali panjang pohon. Karena yang tahu rebahnya pohon itu operator. Ya, siapa tahu tiba-tiba berbalik arah. Nah, maka operator hanya nanti kalau seandainya operator itu minta helpernya untuk masuk, itu nanti dia yang mengarahkan karena operator yang tahu dari arah mana dia masuk. Jadi jangan lagi ada namanya pada saat penerbangan helper berada di dekat operator. Ini yang salah. Ya. Karena nanti kalau rebahnya liar, nanti helpernya selari-larinya nggak tahu dikejar pohon. Ya, maka dipastikan helper tidak berada di radius tidak aman, harus keluar 2 kali panjang. Dan saya sarankan posisi helper itu di dekat dengan pengawas. Supaya apa? Kalau ada permintaan operator sensor minta bantuan dengan helper, maka pengawas yang punya radio bisa berkoordinasi dengan helpernya dan menentukan arah masuknya helper ke arah penebangan pohon itu diarahkan oleh operator. Dari arah mana dia mengarahkan. Karena dia akan tahu arah rebahnya pohon. Siapa tahu minta minyak atau pergantian bar segala macam itu harus semua masuk dan keluar diarahkan oleh operator sensor yang minta bantuan terhadap helpernya. Kemudian pembersihan sekitar pohon yang akan ditumbang adalah 5 meter. Nah, jadi harus 5 meter. Tidak boleh. Contohnya ini yang saya garis tebal ini, yang merah garis tebal, itu tentukan arah rebah pohon. Nah, maka pohonnya rebah ke sana, maka yang dibersihkan tetap di sekelilingnya. Ya, jangan hanya di sini saja. Siapa tahu yang saya katakan tadi berbalik arah. Jadi, dan ini yang lokasi yang berbahaya dan di sini juga berbahaya. Mengapa di sini berbahaya? Kalau tempat penghindarnya operator sensor, berpotensi pohon rebah akan sliding memberikan tendangan ke arah belakang. Jadi yang aman adalah ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau Bapak posisi di sini, jangan berusaha ke sini. Kalau Bapak di sini, ya ke sini. Tapi kalau Bapak di sini, ya di sini. Ya, jangan nanti arah rebah pohon, Bapak berusaha akan lari ke sini. Bapak sementara
posisi Bapak di sini yang operatornya. Maka kita harus sesuai dengan menghindar. Siapa tahu pohon dia rebah akan guling. Kemudian kapan helper boleh masuk? Nah ini harus diperhatikan. Kapan helper boleh masuk? Sebelum pohon ditumbang dan pohon sudah roboh, dipastikan aman oleh operator dan pengawas. Jadi boleh helper itu masuk mendatangi operator setelah pohon sudah dipastikan sudah aman. Baik itu dia sudah tumbang atau dia sudah tumbang. Kalau di dalam suasana yang tidak memungkinkan pohon belum tumbang tapi sudah dilaksanakan, kemudian helper diminta masuk, maka yang mengarahkan dan keluar masuknya adalah helper. Ada perintah operator setelah diketahui pengawas. Ya. Kemudian helper masuk dan keluar sesuai dengan arah yang diinformasikan oleh operator. Pengawasan operator memastikan helper sudah di posisi aman. Minimal 2 kali panjang pohon baru melanjutkan kapan pemotongan akan dimulai. Kemudian operator sensor pada saat pemotongan pohon membuat potongan bukaan 1/3 diameter lingkaran ya untuk pohon yang lebih tegak dan 1/4 diameter lingkaran pohon yang sudah doyong ya atau condong. Jadi kita lihat di sini adalah kalau pohonnya tegak itu 3/4, jadi tidak masuk setengah, 3/4 batang itu buat selendang. Nah, selendang ini menentukan arah rebah pohon. Kemana selendang Anda Bapak buat, ke sanalah arah rebah pohonnya. Tapi dengan catatan, kita pertama menentukan arah rebah pohon. Nah, dengan arah rebah pohon, kita bisa merubah dari arah titik rebahnya itu 45 derajat ke kiri dan ke kanan. Tidak bisa kalau arah rebahnya ke selatan, Bapak mau membangkan ke utara, nggak bisa, Pak. Harus bisa ke selatan, tapi arahnya ke kiri dan ke kanan 45 derajat. Tergantung pembuatan daripada bukaan tadi atau selendang tadi. Kemudian sebelum melakukan pemotongan balas, operator wajib membunyikan sempritan panjang 1 kali. Supaya didengar oleh orang yang ada dalam tim bahwa dia akan melaksanakan pemotongan balas. Membuat potongan balas di atas potongan bukaan kurang lebih 10 cm. Nah ini tujuannya, mungkin Bapak lihat gambar saya ini ya. Nah ini, jadi balasan, membuat balas ini buat bukaan. Jadi ini namanya buat bukaan. Yang saya lihatkan ini buat bukaan. Nanti setelah Bapak buat bukaan, ini dipastikan dia keluar. Sudutnya 45 derajat. Dan nanti membalas, nanti balasnya dari belakang. Jangan sampai ini. Biasanya sebelum ketemu dia ini. Karena kalau Bapak tidak melaksanakan buat bukaan, pertama tidak menentukan arah rebah pohon. Yang kedua, kalau dia tidak keluar atau Bapak potong depannya saja, kemudian Bapak balas mengakibatkan kayu pecah. Maka ini fungsinya supaya dia rebah tidak menekan daripada bukaan tidak tertekan, kemudian tidak pecah. Dan ketinggian daripada dari titik bukaan ini 10 cm. Usahakan ya sekitar 10 cm. Supaya apa? Nanti pohon ini rebah tidak sliding ke belakang. Jadi dia menyisakan batok seperti ini. Jadi seperti ini batoknya. Jadi ada namanya di sini adalah sebagai stoppernya. Stopper daripada kayu ini jangan sampai sliding ke belakang. Nah ini, jadi fungsinya ketinggian pemotongan dari titik bukaan dengan ketinggian balasannya perkirakan 10 cm supaya pohon tidak sliding ke arah belakang pada saat dia roboh. Ya, itu tujuannya. Kemudian pemotongan pohon yang berdiri tegak dan berdiri condong atau miring ya. Nah, ini ada metode-metodenya. Contohnya berdiri tegak tahap pertama. Potongan selendang 3/4. Jadi 3/4 tidak masuk setengah, 3/4 ini buat bukaan. Ini yang kita buat cowakan tadi. Kemudian setelah itu bunyikan fluid 1 kali dan potong setinggi di atas 10 cm ketinggiannya dari arah belakang untuk merobohkan karena namanya balas ini adalah untuk merobohkan pohon. Kemudian untuk tahap kedua ini adalah pohon yang condong. Walaupun dia sudah condong, tetap dibuat bukaan. Apa fungsinya dibuat bukaan? Supaya pohon yang ditumbang tidak pecah. Karena yang sering membahayakan itu adalah pecahnya kayu pada saat kita menumbang menggunakan sensor atau dorongan. Nah, maka dibuat dulu bukaan 1/4, ya. Kemudian buat balasan. Nah, balasan ini adalah
untuk merobohkan. Ya. Nah, ada juga metodenya main tusuk. Main tusuk. Nah, ini main tusukan. Kalau kita main tusukan, ini biasanya yang saya lakukan berpotensi antisipasi kayu pecah atau bar tidak tembus. Mungkin barnya pendek karena kayunya diameternya besar. Maka yang saya lakukan adalah tusukan. Pertama, saya tetap membuat bukaan seperempat batang diameternya. Kemudian saya buat tusukan. Buat tusukannya di atas pertemuannya ini adalah 10 cm. Seperti metode balas tadi. Tapi belum balas namanya. Di sini belum membunyikan fluid. Jadi buat tusukan pohon. Nah, setelah ini kita sisakan daging pohon ini sebagai baji bisa. Atau sebagai nanti terakhirnya kita potong mereng untuk menuju ke daerah balasan. Maka itu baru dia kayu akan roboh. Ini yang metode-metode yang bisa dilakukan kalau pohon. Tapi dengan walaupun sudah diketahui ke arah condongnya, maka kita buat bukaan untuk menghindari pecahnya kayu yang ditebang. Karena dia pecah itu bisa membahayakan operator atau orang yang ada di pelaksanaan penebangan. Kemudian operator senso pada saat pemotongan pohon membuat potongan bukaan dan balas ketinggian mesin senso tidak melebihi dari dada operator. Nah, ini saya lihat tadi Bapak ada gambar Bapak lihat tadi yang potong senso tinggi dari dadanya. Ini pertama kelemahannya kuda-kuda kekuatan pegangan kurang. Yang kedua, mata kita mudah terkena material potongan daripada potongan serbuk daripada kayu. Ya. Itu makanya tidak boleh ketinggiannya dari dada. Itu makanya kita memotong sedang. Kemudian terjadi perubahan arah rebah pohon hingga bar senso terjepit, potongan jangan diteruskan. Operator segera mengganti bar dan rantai senso untuk membuat potongan bukaan dan potongan balas yang baru. Nah, itu makanya kalau kita ke lapangan melaksanakan penebangan, jangan bawa bar 1, jangan bawa rantai 1. Kita harus bawa bar 2, rantai 2. Apa tujuannya? Kalau terjadi pada saat terjepit, kita memotong, arah rebah pohon berubah, maka bar kita lepas, rantai kita lepas, maka kita buat lagi potongan baru, seperti kita buat potongan awal. Karena kalau Bapak paksakan keluar yang terjepit, itu berpotensi merusak daripada bar atau mata rantai. Maka nanti buat dulu potongan yang baru. Ya, seperti metode awal tadi. Nanti setelah dia roboh baru kita mengeluarkan bar yang terjepit. Bagaimana kalau dia berbalik lagi Pak Jenal naik? Kalau dia berbalik lagi artinya yang di bawah sudah terbuka. Ya, itu makanya selalu kita harus bawa rantai dan bar cadangan. Kemudian di sini adalah dalam proses penebangan, pekerjaan dipastikan tuntas dan aman baru lokasi dapat ditinggalkan. Dilarang meninggalkan pohon dalam kondisi tergantung atau pohon belum tuntas. Kemudian melakukan penebangan tidak dibenarkan menggunakan dorongan pohon lain. Tempat mengganti si pekerja dengan orang lain atau bukan bidangnya yang tidak mendapat izin dari Kepala Teknik Tambang atau KTP. Ya. Nah, ini yang perlu Bapak pelajari, Bapak ingatkan, saya ingatkan, yang terjadinya sering kaki balik pada saat melaksanakan pemotongan pohon. Hindari pemotongan pohon atau ranting menggunakan ujung bar senso dapat mengakibatkan terjadinya kick balik. Nah, kick balik itu apa? Terpentalnya mata pisau, mata rantai ke arah operator. Nah, ini makanya dari pemotongan menggunakan ujung bar atau terutama bagian atas ini. Karena bar ini mata rantai akan berputar seperti ini. Itu dia ini tersentuh, ini jadi roda. Dia akan masuk. Nah, ini bahaya. Ini makanya ini harus diperhatikan, jangan sampai ini untuk ajang motong, ya, terutama daerah ujung bar. Bisa mengakibatkan terjadi kick balik. Kemudian pohon dapat diarahkan dari titik rebah atau titik timbangnya ke 45 derajat, ya, kiri dan kanan ditentukan oleh arah bukaan atau selendang. Jadi bukaan ini yang menentukan Pak. Jadi pastikan selendang ini kita buat dan kita pastikan sudah keluar, dan kita kalau tadi yang tegak itu adalah 3/4, kalau yang condong itu 1/4, dan dilakukan potongan balasan. Nah, potongan balasan usahakan setingginya diperkirakan 10 cm dari titik temunya supaya mengakibatkan pohon tidak mudah lengser ke belakang.
Kemudian dari titik rebah, contohnya titik rebah di sini saya lihatkan yang saya berikan contoh titik arah rebah ini warna nomor 1. Ini titik rebah pohon yang Bapak amatin. Jadi pohon itu bisa kita arahkan ke kiri dan ke kanan 45 derajat dengan cara membuat ini. Jadi membuatnya ini harus ini yang buat selendang. Jadi kita buat juga arah rebahnya ini. Mana yang kita arah rebahkan? 45 derajat ke arah yang kita sudut yang kita arah. Nah, kemudian di sini adalah titik rebah juga, ini dimaksud titik rebah ya yang saya merah. Nah, maka posisi evakuasi aman saat penebangan pohon ke arah garis sejauh 90 derajat dari titik rebah pohon. Jadi kalau arah titik rebah pohon amannya adalah ke sini. Jadi operator sini ke sini, jangan operator di sini merusak ke sini. Jadi harus ke arah ini. Jangan ke belakang karena dia berpotensi slidingnya atau pohon meluncur ke belakang. Kemudian sistem penebangan yang dilarang adalah tadi saya awal di atas menggunakan dorongan pohon lain ya. Kemudian tidak boleh penebangan pada banir ya. Nah, ini yang salah dan yang benar. Jadi yang benar itu kalau kita menebang buang dulu banirnya. Karena banir itu tidak seperti yang Bapak bayangkan itu adalah seperti pohon bundar. Kalau ada banir mesti bersegi-segi. Ini yang terjadi di latih kayak duduk. Karena dipotongnya pada banir, semua banir sudah dipotong, akhirnya kayak duduk. Akhirnya panggil doser untuk merobohkan. Baru disentuh doser, sudah rebah itu pohon. Hampir mengenai operator doser dengan dosernya. Nah ini yang hal-hal yang berbahaya. Maka jangan memotong pada banir. Maka kalau ada banirnya, buang dulu banirnya. Ya, yang benar. Jadi buang banirnya baru melaksanakan pemotongan. Ya. Ini yang salah. Jadi potongan tebangan tidak dilakukan pada banir. Ya, pembesaran karena banir itu adalah dikatakan pembesaran akar dan menempel pada lingkaran batang pohon bawah. Potongan tebangan harus dibuat pada ketinggian yang cukup dari permukaan tanah sehingga memungkinkan penebang untuk melakukan potongan secara aman, mengendalikan arah tebangan dan bergerak untuk menjauhi arah rebah pohon. Nah, ini juga ini yang salah. Kenapa salah? Karena waktu bukaan ini waktu balas datar. Ini potensi sliding ke arah belakang ya. Jadi tidak boleh. Jadi dia ya seperti ini benar tinggi ya. Jadi penebangan pohon jadi buat pecahan dulu. Jangan dibalik, buat balas dulu baru dibuka. Nah, ini pecah kayunya. Buat bukaan dulu baru balas. Dan ini buat ini ya, buang banir baru kita melaksanakan. Kemudian waspadai juga pada saat penebangan ini adalah ranting-ranting pohon atau akar. Karena ini yang dapat membahayakan operator. Jadi dipastikan dulu ini dari titik tarikan akar atau daripada efek daripada pohon lain yang bisa mengakibatkan kecelakaan operator ya. Dan jangan anggap sepele. Pohon seperti ini berbahaya ya. Walaupun arah rebah pohonnya ke arah sini, contohnya ini pohon ini harus ditumbang. Mengapa? Jangan Bapak berhayal nanti kalau ketindih pohon besar dia akan patah. Ini berpotensi ini memecut Anda pada saat memotong. Jadi pastikan dulu ini bersih semua 5 meter sekeliling Anda. Kalau ada pohon tumbang, akarnya dipotong, kemudian baru melaksanakan buang banir, baru melaksanakan pemotongan batang pohon. Kemudian sebelum kita melaksanakan pemotongan pohon, kita harus pengamatan dulu. Ya, di seputaran pohon, siapa tahu ada akar, ada sarang tawon, ada sarang ular, ya, pastikan semua dan kebersihan berkas itu. Nah, maka ini adalah seandainya kalau tadi bar Bapak tidak tembus, ya, tidak tembus langsung, maka bisa dilaksanakan main tusuk atau main bertahap seperti ini dan ketinggiannya normal 10 cm supaya dari ini nanti akan saya lihat di gambarnya hasil daripada ketinggian bukaan dengan daripada bukaan dengan garis balas. Ya, nah ini tusukan Pak, yang tusukan tadi buat seperempat dulu, kemudian ditusukkan nanti terakhir ya. Disinilah baru kita membuat balasan kalau buat lagi. Maka inilah metode-metode yang bisa dilakukan. Ada metode tusukan, ada juga metode samping ya. Ini bisa dilakukan tergantung daripada pengamatan operator tentunya mau dibuat seperti apa robohnya dan ini yang benar. Jadi sudah ada namanya pembuangan banir dulu baru melaksanakan pemotongan batang pohon. Terutama pohon-pohon yang besar. Nah,
Ini ya Bapak kalau melihat, kalau permukaan atas dari banner itu ya seperti ini Pak. Jadi tidak seperti batang pohon bundar. Ya, itu makanya kalau Bapak potong yang kejadian ini dilatih, potong semua bannernya, akhirnya kayunya duduk. Nah, ini sedikit saja sentuhan akan roboh. Maka buang dulu bannernya, baru kita melaksanakan bukaan dan balasan. Ya. Nah ini kalau metode bukaan itu bermacam-macam. Ada yang datar bawahnya, kemudian selendangnya atas yang penting 45 derajat. Ya, ada yang sama-sama mereng dan ada yang datar di atas dan bawah. Biasanya yang saya lakukan itu kebanyakan yang seperti ini Pak. Mengapa? Dengan begitu ketemunya potongan atas dan potongan bawah, bukaan langsung jatuh. Ya, kalau gini mesti kita tendang lagi atau kita buang dulu bukaannya. Nah, kalau ini juga langsung. Jadi biasanya saya lakukan seperti ini. Tapi terserah. Seperti ini bisa, seperti ini bisa, seperti ini bisa bukaannya. Dan bukaan ini adalah balasan itu ketinggiannya pertemuannya minimal 10 cm. Ya, tergantung daripada ininya. Supaya intinya pohon rebah tidak sliding ke belakang. Ya. Kemudian hindari juga kalau kayunya seandainya kayunya mau kita buat bahan masak, bahan yang buat produksi, hindari juga namanya pantulan seperti ini karena mengakibatkan daging kayu rusak dapatkan. Maka lepasan kayu juga diperlukan. Kalau seperti ini pemotongannya ini berpotensi terjepit, maka caranya adalah kita ambil bukaan dari atas, kemudian baru dari bawah ke menyamping supaya bar kita tidak terjepit. Maka ini adalah bagaimana kalian operator sensor jangan sampai waktu pemotongan barnya terjepit. Dan maka kita lihat arah titik akhirnya kayu itu akan roboh. Itu untuk menentukan dia bar itu terjepit. Tapi kalau Bapak salah menganalisa, berpotensi waktu motong walaupun kayu yang sudah rebah akan menjepit bar. Nah, kemudian ini juga yang salah. Salahnya di mana? Karena barnya sudah masuk memegang satu tangan. Nah, ini yang kebanyakan dianggap. Itu ada baterai keras, ini akan melenting bisa kick balik. Ya, ini ingat, ini sangat berbahaya. Tetap kita kuda-kuda dan tetap kita menggunakan tangan dua, satu di depan dan satu di belakang. Supaya kalau terjadi kick balik, kita masih bisa tahan. Kemudian, nah ini Pak, fungsi daripada tadi beda tinggi. Beda tinggi tadi lebih tinggi 10 cm ini fungsinya. Supaya pohonnya bergerak seperti ini dan material tidak sliding ke belakang. Kalau ini kita tumbangnya, ya, hasilnya akan seperti ini. Akan sliding ke belakang. Kemudian, di akhir kegiatan, pengawas dan anggota memastikan lokasi kerja aman, selesai kegiatan kerja baik, jumlah pekerjanya dan jumlah peralatan kerja sudah dipastikan. Itu makanya ada inventaris tadi, waktu kita masuk berapa orang, kita keluar berapa orang, peralatan kerja apa saja kita bawa, dan kita pulang juga harus kita lengkapi. Makanya ada namanya pencatatan. Jangan sampai ada yang kurang. Pengawas dan operator memastikan terlaksananya pengembalian peralatan kerja di tempat dengan aman setelah dilakukan pengecekan akhir. Kemudian pelaporan mitra kerja. Jadi melaporkan progres dan clearing setiap minggu kepada Presiden Departemen Site. Kemudian Departemen Produksi melakukan verifikasi dengan pengawas dan clearing dengan mengolah data. Ya, apakah ini sudah bisa ditambang atau belum? Ya. Kemudian menyerahkan data dan peta evakuasi original ke Menoperator SGI PT Brokol untuk memastikan lahan dan clearing siap dilakukan kegiatan